Kita lanjutkan perbincangan, Pak Wihadi, silakan diberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi. Biarkanlah yang kalah kemudian berjalan sendirian di tempat yang gelap dan sepi. Silakan Pak Wihadi. Iya, ini adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh Mas Adi itu kalau karena melihat konstelasi daripada persaingan Pilpres yang lalu. Namun persaingan Pilpres ini kan bagaimanapun juga bahwa kita ini memilih seorang pemimpin di mana kita ini membutuhkan negara ini kan untuk membangun bersama-sama. Tidak bisa kita sendiri-sendiri membangun itu. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pun bahwa kita harus mengajak seluruh anak bangsa yang terbaik itu anak bangsa yang terbaik untuk ikut bersama-sama untuk membangun negara ini dengan tidak melihat apakah dulu pada saat konstelasi itu adalah berseberangan. Tetapi dalam hal ini adalah bagaimana kita memberikan suatu visi yang sama, ada pemikiran yang sama bahwa setelah kita memilih seorang pemimpin maka semuanya adalah kita ini sebagai rakyat Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk membangun negara ini. Siapapun kita nanti pada saat kemarin itu kita bersaing, tetapi pada saat kita rakyat sudah menentukan pemimpin, maka kita semuanya menghormati. Nah, disinilah bentuk daripada kita bicara mengenai masalah rekonsiliasi. Artinya dulunya yang berlawanan juga mengatakan bahwa siap untuk mendukung. Nah, ini adalah kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah secara negatif, tetapi mendukung dalam hal ini adalah bagaimana kita bersama-sama membangun bangsa ini untuk bagaimana kemakmuran bangsa ini dan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ini adalah sesuatu narasi yang dimana kita berbicara adalah untuk mengajak kepada seluruh anak bangsa bahwa kita ini untuk membangun setelah adanya konstelasi daripada pemilihan pemimpin yang sudah diselesaikan dengan Pilpres ini dan kemudian sudah ditetapkan siapa sebagai presidennya. Nah, ini adalah merupakan sesuatu hal yang memang tidak bisa kita melihat bahwa biarlah yang mereka dalam kesunyian, betul kesunyian dalam ini kan mungkin secara politiknya demikian, tetapi bahwa kita membangun bangsa ini kan kita bersama-sama membangun bangsa. Dalam kesunyian belum tentu kita tidak membangun bangsa, tetapi kita bersama-sama kita membangun bangsa. Itu yang dinamakan suatu kepentingan dalam parlemen dan segala macam itu kan memang kita tidak bisa melihat bahwa di mana siapa yang oposisi dan siapa sebagai ruling party. Nah, ini semuanya akan menjadi suatu bentuk daripada kita kesamaan untuk melakukan rekonsiliasi bersama. Ini adalah merupakan sesuatu hal yang mungkin apa yang dikatakan oleh Mas Adi ini memang reward and punishment, betul, tetapi kita bicara bahwa reward punishment ini adalah kita bicara adalah apakah dengan yang sudah dipanis ini tidak akan mau membangun negara ini dengan ada kontribusi yang untuk diberikan kepada negara ini. Tentunya tetap harus melakukan kontribusi untuk pembangunan negara ini. Saya kira itu. Baik, narasi rekonsiliasi ini Bang Karius, bagaimana kemudian hal ini bisa mempengaruhi konfigurasi nantinya di Senayan, termasuk juga mungkin mengenai masalah ketua DPR nanti, atau mungkin kembali pada waktu itu adanya paket-paketan ini untuk bisa memberikan tampuk pimpinan DPR. Silakan Bang Karius. Ya, saya kira bahasa suci itu mungkin atau bahasa dewa mungkin tuh kata rekonsiliasi gitu ya. Tapi bahasa politik praktisnya itu ya akomodatif gitu ya. Jadi saya kira partai-partai koalisi pendukung pemerintah yang akan datang itu selalu punya kepentingan untuk memastikan kekuatan koalisi itu mendominasi gitu ya. Dengan kekuatan yang mendominasi itu ada jaminan sejak awal gitu loh. Program apapun yang dirancang itu bisa dengan mudah disetujui oleh parlemen gitu ya. Jadi saya kira kepentingan paling utama dari parpol koalisi itu agar semua program yang dirancang itu tidak kemudian hancur atau dihambat hanya karena misalnya oposisi lebih banyak di parlemen gitu. Jadi saya kira kepentingan rekonsiliasi atau akomodasi itu memang muncul dari partai-partai koalisi pendukung presiden gitu ya. Agar 5 tahun itu dia betul-betul bisa menikmati kekuasaan tanpa harus kemudian membuang tenaga untuk meladeni protes-protes dari oposisi gitu ya. Tapi saya kira kita butuh sebenarnya di 5 tahun ke depan ini oposisi yang kuat di parlemen gitu ya. Karena kita tahu betul gitu ya. 5 tahun terakhir dengan koalisi yang mendominasi parlemen, ya parlemen itu serasa mati gitu ya. Parlemen itu seolah-olah seperti stempel bagi pemerintah gitu ya. Kita disuguhkan misalnya dengan proses pembahasan legislasi yang sangat cepat, sangat singkat, dan partisipasi bermakna yang diserukan oleh MK itu tidak pernah secara maksimal kemudian diberikan ruangnya oleh DPR gitu ya.
Karena oposisi di parlemen itu sangat lemah dan koalisi menjadi sangat dominan. Dan saya kira kepentingan kita seperti yang dikatakan oleh Mas Adi tadi, yang kalah adalah tetap aja menjadi oposisi gitu ya. Karena kita butuh itu untuk memastikan ruang bagi partisipasi publik di DPR periode mendatang itu menjadi sangat terbuka dan ya check and balances itu benar-benar berjalan gitu, bukan sekedar jargon atau slogan semata. Gitu. Saya kira di situ gambaran yang ingin kita berikan di periode mendatang. Kenapa kemudian pembicaraan kita ini soal koalisi oposisi ini jadi penting agar mengingatkan mereka yang kalah itu tidak kemudian cepat untuk menerima tawaran rekonsiliasi atau tawaran akomodasi kekuasaan dari koalisi pendukung pemerintah. Iya, baik. Gitu. Terakhir, Bang Dev, ada catatan dari Bang Karyus jadi bahwa selama ini koalisi di parlemen begitu dominan sehingga sepertinya parlemen kok mati begitu. Check and balances tidak berjalan dengan baik, demokrasinya juga jadi nggak sehat. Ada pandangan juga mengenai hal ini, silakan. Ya gini, selama era reformasi lah ya, kita sebagai contoh, untuk kita mengambil contohnya, ketika Presiden SBY periode pertama ataupun periode kedua, begitu juga pemerintahan saat ini, ataupun juga di waktu Bu Mega menjabat Presiden, koalisi pendukung pemerintah itu kan kuat. Nah, tapi bukan berarti DPR itu selalu menjadi hanya rubber stamp doang. Beda dengan ketika era Orde Baru yang dimana DPR itu memang benar-benar hanya rubber stamp. Jadi semuanya yang pemerintah ajukan sepakat, setuju, laksanakan. Nah, kalau sekarang ini di era demokrasi terbuka, di mana media juga bisa saling mengawasi, juga banyak channel-channel untuk mengontrol ataupun juga mengkoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah. Di sini lebih terbuka masyarakat dan juga DPR juga didorong untuk terus menyuarakan bila mana ada permasalahan kebijakan pemerintah yang tidak searah, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat langsung. Jadi fungsi-fungsi pengawasan itu tetap berjalan dan walaupun jumlahnya belum tahu berapa nantinya oposisi, pasti akan tetap ada oposisi dan pasti akan terus menjadi penyeimbang lah akan apapun yang dibahas di DPR, apapun yang pemerintah ajukan ataupun juga apa yang DPR ajukan, itu harus saling mengawasi untuk bisa tercapai sebuah ekosistem yang baik, yang sehat, di mana program pemerintah diajukan ke DPR dan DPR melihat apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kendala, apa yang tidak tepat, apa yang tidak baik, untuk bisa saling mengkoreksi ke depannya, begitu. Baik, Bang Dev, terima kasih. Pak Wihari juga terima kasih terlibat dalam perbincangan kami ini, memberikan pandangannya via daring yang sudah hadir di studio juga. Mas Adi, terima kasih. Bang Karyus, terima kasih. Kita nantikan esok, kita akan dengarkan bagaimana penetapan resmi KPU mengumumkan pemenang dari pemilu legislatif, kemudian juga Pilpres. Dan kita tahu tadi nanti siapa yang kemudian ketika dikonversi, jumlah suaranya bisa mendapatkan kursi yang banyak di Senayan dan juga mendapatkan peluang untuk bisa memimpin DPR.